Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mulyani. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui dengan kode mata kuliah PDN 112. Adapun penempatan mata kuliah ini pada tingkat 2 semester 3. Mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui ini memiliki tim pengajar, yaitu saya sendiri dan bersama dengan Ibu Linda Suryani. Mata kuliah ini atau asuhan kebidanan pada masa NIFAS ini adalah merupakan mata kuliah kebidanan khususnya untuk mahasiswa kebidanan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada masa NIFAS dan menyusui secara komprehensif dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep dan keterampilan serta hasil evidence based. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan perkuliahan ini, peserta didik mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa NIFAS dan menyusui secara komprehensif dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional yang sesuai kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan, dan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan menggunakan metode SWOT dengan menerapkan prinsip pendokumentasian di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Adapun materi ajar atau bahan kajiannya adalah yang pertama, konsep dasar NIFAS dan menyusui, proses laktasi dan menyusui, kemudian respon orang tua terhadap bayi baru lahir, perubahan fisiologi pada masa NIFAS dan menyusui, adaptasi psikologis ibu NIFAS dan menyusui, asuhan masa NIFAS dan menyusui, program tindak lanjut asuhan masa NIFAS menyusui di rumah. Pendeteksian dini dan penanganan pada masa NIFAS dan menyusui, serta pendokumentasian asuhan masa NIFAS dan menyusui. Adapun metode dalam pembelajaran ini adalah mini lecture, kemudian PBL, kemudian diskusi, kemudian rolling planning, serta SCL. Pengalaman yang mahasiswa akan dapat yaitu pengalaman ceramah tanya jawab, pengalaman PBL, pengalaman SGD, pengalaman case study, pengalaman rolling planning. Adapun kriteria dalam penilaian mata kuliah ini adalah ada dua, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil, di mana penilaian proses yaitu ada 50%, sedangkan penilaian hasil 50%. Penilaian proses terdiri dari kehadiran dan partisipasi kelas yaitu 20%, kuis 2 kali 10%, tugas mandiri dan presentasi 10%, sedang tugas kelompok dan presentasi 10%. Sedangkan penilaian hasil terdiri dari ujian tengah semester 15%,
ujian akhir semester 15%, praktikum 20%. Mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini memiliki bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktek. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang konsep dasar masa nifas dan menyusui, di mana materi yang akan mereka dapatkan tentang tujuan dari asuhan masa nifas dan menyusui, kemudian peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas dan menyusui, kemudian tahapan masa nifas dan menyusui, kebijakan program nasional pada masa nifas dan menyusui. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan mampu menjelaskan proses laktasi dan menyusui, di mana mahasiswa akan belajar mengenai anatomi fisiologi payudara yang merupakan mata kuliah materi yang pernah didapatkan di semester atau di mata kuliah anatomi. Jadi pada mata kuliah nifas mereka akan lebih mereview daripada anatomi fisiologi payudara. Kemudian ada dukungan bidan dalam pemberian ASI, pemanfaatan ASI, kemudian pemberian ASI dan cara perawatan payudara dan cara menyusui yang benar. Pada pertemuan ini mahasiswa akan melaksanakan praktek tentang bagaimana cara perawatan payudara serta bagaimana cara menyusui yang benar, sehingga mahasiswa paham apa yang harus mereka lakukan jika pada saat mereka berpraktek mereka mengalami kendala atau mengalami pasien yang mengalami kendala tentang cara teknik menyusui. Kemudian pertemuan berikut adalah tentang respon orang tua terhadap bayi baru lahir, di mana dijelaskan tentang bonding attachment, respon ayah dan keluarga serta sibling. Kemudian yang lebih menjadi fokus dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memberi asuhan kebidanan pada masa nifas, di mana mahasiswa dapat melakukan pengkajian data fisik dan psikologis masa nifas, kemudian riwayat kesehatan, serta pemeriksaan fisik yang terdiri dari tanda-tanda vital, kemudian payudara dan sebagainya, serta dapat merumuskan diagnosa atau masalah aktual pada kasus tersebut. Kemudian pertemuan berikut yaitu di mana mahasiswa dapat merencanakan asuhan kebidanan secara terus-menerus sehingga mengatasi masalah yang dirasakan oleh pasien atau rencana yang telah ditetapkan oleh seorang bidan. Kemudian mahasiswa pada pertemuan berikutnya lagi ke-11 di mana mahasiswa mampu mendeteksi secara dini komplikasi dan penanganan masa nifas dan menyusui, di mana mereka dapat mengenal perdarahan selama masa nifas, infeksi pada masa nifas, kemudian sakit kepala dan nyeri serta penglihatan, kemudian pembengkakan payudara yang membesar dan memerah. Kemudian mahasiswa juga dapat melaksanakan pendokumentasian pada asuhan masa nifas. Kemudian di mana pada masa ini, pada saat pertemuan ini mahasiswa dapat membuat laporan asuhan kebidanan pada masa nifas secara lengkap dan secara kontinu berkesinambungan. Kemudian adapun praktek di akhir pembelajaran ini adalah mereka juga belajar mengenai bagaimana memberi penyuluhan pada masa nifas untuk saat
jadwal kunjungan ulang yang dilakukan oleh seorang bidan, sehingga mereka dapat memberikan penyuluhan mengenai gizi, kebersihan diri, seksual dan KB, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai RPS pada mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih.